Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Eri ya. Kali ini kita akan belajar tema 2 ya, di pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, nanti anak-anakku semuanya kita belajar tematik subtema 1 pembelajaran 3 dan 4, khususnya di bagian berhitung. Ya, sebelumnya Pak Eri mengingatkan anak-anakku semuanya sudah siap ya, sudah mandi, sudah sarapan, sudah berdoa ya, dan tentu saja sudah mengaji ya anak-anakku semuanya. Yuk, mari kita mulai sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini anak-anakku semuanya kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jika Pak Eri sudah mengajarkan anak-anak tentang perkalian, maka kali ini kita akan mengulang kembali bab tentang perkalian. Nah, kali ini kita akan belajar dari sebuah gambar dan sebuah soal cerita. Nah, dibuka dulu bukunya di halaman yang mana? Di halaman 25, seperti yang sudah Pak Eri tampilkan di samping ini ya. Sampingnya Pak Eri ini ada buku halaman 25. Dibuka dulu anak-anakku semuanya, dilihat halamannya sudah sama dengan punya Pak Eri atau belum. Nah, kalau sudah, yuk kita mulai. Nah, anak-anakku semuanya, perhatikan terlebih dahulu pada bagian ayo mengamati. Ini Pak Eri berbesar ya, biar kelihatan. Nah, di bagian mengamati seperti ini. Nah, di bagian mengamati itu ditunjukkan ada 3 kotak ya, 3 kotak atau 3 wadah seperti ini ya. 1, 2, 3. Ada 3 kotak, di mana setiap kotak atau setiap wadah ini berisi 4 buah kerikil. Nah, ini kerikil ya anak-anak, 4 buah kerikil seperti ini. Maka ini bisa kita buat menjadi sebuah kalimat matematika penjumlahan dan perkalian. Lalu penjumlahannya bagaimana? Cara penjumlahannya kita lihat dulu isinya. Isinya ada berapa ini anak-anak? Ada 4 kerikil ya. Ada 4 kerikil. 4 kerikil seperti ini. Kita tuliskan di bawahnya 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Ini 4-nya ditambahkannya 3 kali karena wadahnya hanya ada 3. Jadi 4 sesuai dengan jumlah ini ya. 4 ditambah 4 ditambah 4. Bisa kita tulis dengan kalimat perkalian ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 itu sama saja dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. 12-nya dari mana? Ya dari 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini sama saja dengan 12. Nah, perhatikan anak-anakku, dalam menulis perkalian yang bagian depan ini ya, bagian depan atau yang di perkalian ini adalah angka 3. Ini adalah jumlah wadahnya. Wadahnya ada berapa ini tadi? Ada 3. 1, 2, 3 ya kan? Ada 3 kotak ya wadahnya. Terus kemudian yang bagian belakang ya, atau angka 4-nya ini adalah apa? Isi tiap wadah. Nah, isi tiap wadahnya anak-anakku. Nah, jadi ini isi tiap wadah. Jadi anak-anakku semuanya, dalam menulis perkalian itu yang kita lihat yang pertama adalah jumlah wadahnya terlebih dahulu, terus kemudian dikalikan dengan isi setiap wadah. Mudah ya anak-anakku semuanya. Yuk kita lanjut di bagian ayo berdiskusi. Di bagian ayo berdiskusi itu ada lagi ya, wadah dan kerikil. Nah, sekarang dilihat anak-anak semuanya ada wadah dan kerikil lagi. Tapi di kalimat matematikanya ini masih kosong, belum ada isinya. Yuk kita bahas bersama-sama untuk mengisinya. Nah, pertama kita lihat dulu isinya ada berapa ini anak-anak. Isinya ada 3 ya. Terus jumlah kotaknya ada 4. Berarti nanti penjumlahannya ada 4 penjumlahan yang nanti kita ini isikan dengan isi masing-masing wadah. Yuk kita isi. Ada 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah dengan 3 ya, sesuai dengan isinya. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah dengan
3. Nah, kita tuliskan kalimat perkaliannya sama dengan berapa? Nah, yang bagian depan ingat, itu adalah jumlah wadahnya. Jumlah wadahnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 wadah. Kita tuliskan nanti. Nah, kalau yang belakang adalah isi tiap wadah. Isinya ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang tinggal kita tulis. Jumlah wadahnya tadi ada 4. Terus kemudian isi tiap wadahnya adalah 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. Berapa ini ya? Hasilnya 4 kali 3 atau 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 3 ditambah 3, 6. Ditambah 3 lagi, 9. Ditambah 3 lagi, 12. Oh, jadi hasilnya adalah 12. Nah, seperti itu anak-anak semuanya ketika kita membuat kalimat perkalian dari sebuah soal berupa gambar. Lalu bagaimana untuk latihannya? Nah, untuk latihannya ini kita ulangi lagi ya. Kita bahas bersama yang bagian ini. Nanti baru kita latihan di bagian akhir. Yuk kita lihat. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Dilihat ya. Di nomor 1 di punya anak-anak di bagian ayo berlatih ya. Masih di pembelajaran ketiga. Jangan dilihat. Di bagian ini nomor 1 kita lihat ada beberapa pensil. Nah, tapi tiap pensilnya ini dikelompokkan ya. Dilihat ada berapa wadah ini? Ada 3 wadah. Berarti nanti penjumlahannya ada 3 seperti ini ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 wadah atau ada 3 kelompok ya. Nanti penjumlahannya ada 3 seperti ini. Terus lihat setiap kelompok atau setiap wadah isinya ada 2 ya. Ada 2. Berarti nanti yang kita jumlahkan adalah angka 2 ya. Yuk mari kita kerjakan. Yang pertama yaitu buat dulu penjumlahannya. Buat dulu penjumlahannya. Yuk kita buat di bawah ini. Penjumlahannya 2 ditambah 2 ditambah 2. Selanjutnya buat perkaliannya. Buat perkaliannya. Yuk, syarat perkaliannya tadi apa? Jumlah wadah dikalikan isi tiap wadah. Wadahnya tadi ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3. Isinya tadi ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isinya tiap wadah ada 2. Berarti dikalikan 2. Nah, seperti ini. Berikutnya, hasilnya berapa? Ya, kita hitung. 2 tambah 2 tambah 2. 2 ditambah 2, 4. Ditambah 2, hasilnya berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu bagaimana jika soal cerita? Nah, ini akan menarik anak-anak. Yuk dilihat. Soal cerita berarti di soal yang terakhir. Silahkan anak-anak buka di bagian soal cerita. Nah, ini dia soal ceritanya ya. Nah, anak-anak semuanya, coba kita baca terlebih dahulu soal ceritanya. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. Nah, untuk menghitungnya atau untuk menyelesaikan soal berikut, pertama kita tandai dulu angkanya. Ada angka 6 dan angka 5. Terus kita pahami angka 6 dan 5 ini bedanya apa? Angka 6 tadi adalah wadahnya, angka 5 tadi adalah isinya. Sekarang kita buat kalimat matematikanya atau KM ya, seperti kemarin pas kita Zoom kita bahas KMKC ya. Nah, kita buat penjumlahannya terlebih dahulu. Nah, yang kita tulis adalah isi ya. Isinya tadi adalah 5 ya. Nah, isinya ini kita jumlahkan berapa kali ya? Ya, sesuai dengan wadahnya 6 kali. Yuk kita hitung. 5 baru 1 ya. Ditambah 5, ini yang kedua. Ditambah 5, ini yang ketiga. Ditambah 5, ini yang keempat ya. Terus kemudian ditambah 5, ini yang ke-5. Ditambah 5 lagi, ini sudah yang ke-6. Berarti sudah sesuai dengan jumlah wadahnya. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Coba itu
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah sesuai dengan wadahnya. Nah, sekarang kita tulis sama dengan kita buat kalimat perkaliannya. Nah, operasi hitung perkaliannya. Nah, perkaliannya bagaimana? Perkaliannya seperti ini. Kita tuliskan terlebih dahulu wadahnya. Wadahnya ada berapa? 6 ya. Ada 6. Kita kalikan dengan isinya. Ya, ada 6 wadah atau 6 lubang ya tadi dalam cerita, dikalikan dengan isinya. Setiap wadah isinya 5, berarti kali 5. Sama dengan berapa ya? Kita hitung yuk 5 penjumlahannya ini. 5 ditambah 5 jadi 10, ditambah 5 lagi jadi 15, ditambah 5 lagi jadi 20, ditambah 5 lagi 25, ditambah 5 lagi jadi 30. Oh, berarti hasilnya adalah 30. Nah, jadi itu ya hasilnya. Sekarang kita tuliskan di bagian B, tentukan hasilnya. Kita buat kalimat jadinya di sini atau KJ. Yuk dilihat seperti apa kalimat jadinya. Nah, ini bisa sesuai dengan pertanyaannya tadi. Tadi seperti ini. Jadi jumlah kerikil semuanya ada 30. Untuk membuat kalimat KJ bisa dengan kalimatnya anak-anak sendiri. Boleh membuat seperti ini. Jadi jumlah kerikil semuanya ada 30. Boleh membuat kalimat yang lainnya, misalnya jadi jumlah kerikil pada lubang permainan congklak ada 30. Itu lebih panjang ya. Atau dengan kalimatnya anak-anak sendiri silahkan. Nah, oh ya anak-anakku semuanya, sekarang untuk berlatih. Nah, silahkan anak-anakku dibuka di bagian pembelajaran 4 di halaman 33 dan 34. Nah, ini untuk latihan ya anak-anakku. Nanti mengerjakannya seperti yang sudah Pak Heri jelaskan tadi. Ya, buat perkaliannya. Untuk membuat perkaliannya yaitu wadahnya terlebih dahulu, baru kemudian isinya. Nah, untuk yang penjumlahan, kalimat penjumlahannya bisa melanjutkan contoh yang tadi dikerjakan di bagian bawahnya. Demikian ya anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat dan tentunya lebih semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.